Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencangan Cerita ke 251 di lapak horor ini adalah cerita dari seorang kawan, bukan kiriman dari subscriber kali ini. Kita istirahat dulu ya, belakangan kan berapa puluh episode itu udah cerita kiriman-kiriman dari subscriber semuanya. Nah, ini ada beberapa cerita yang datang dari kawan-kawan terdekat ya, dan ini salah satunya kawan yang gak mau disebutin namanya. Sebuah kejadian yang terjadi sekitar tahun 2000-an waktu itu. Terjadi di kampungnya temen itu. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke cerita temen tadi. Jadi di sekitar tahun 2000-an, itu kejadiannya di kampungnya. Ada salah satu tetangganya, seorang perempuan, namanya itu biasa dipanggil sama warga sekitar itu dengan sebutan Yu Itus. Atau ya Itus aja gitu ya. Waktu itu usianya sekitar 50 tahun. Anaknya udah besar-besar ya. Jadi Yu Itus itu terkenal nggak baik sama tetangga. Banyak yang nggak suka sama Yu Itus. Kenapa? Karena Yu Itus itu orangnya sedikit bermasalah dengan mulutnya. Jadi hampir kalau misal dia mampir atau nongkrong sama tetangga, itu selalu ada aja yang diomongin. Selalu aja ada tetangga yang dijadiin objek pembicaraan kayak gitu. Nah, dari situ warga pun akhirnya jadi banyak risih ya. Dan akhirnya warga juga ngeh gitu. Ini orang mulutnya kok kayak gini banget ya. Ketemu sama si ini ngejelekin si A, ketemu sama ini ngejelekin si B. Kebalikannya seperti itu. Ketemu si B ngejelekin si A, kayak gitulah. Dan gue yakin sebenarnya di kampung-kampung itu banyak ya kasus seperti ini. Jadi nggak cuma Yu Itus aja, termasuk kayak di kampung gue sendiri juga ada tipe-tipe orang yang seperti itu, yang kesannya itu orang yang nggak suka saat ngelihat tetangganya kaya, dan orang yang akan bertepuk tangan kalau tetangganya itu miskin. Jadi serba salah lah pokoknya. Jadi tetangga dia itu ya itu tadi, jadi serba salah gitu. Mau enak salah, mau nggak enak diketawain, intinya seperti itu. Dan sesuatu yang menarik atau hal yang di luar nalar pun itu terjadi sama Yu Itus. Jadi suatu hari Yu Itus itu ceritanya lagi mau makan gitu ya, sore hari. Dia mau makan makanan sisa dari siang, karena biasanya orang kampungan makan ya masak cuman sekali siang hari, dan itu nanti lanjut buat makan malam juga. Nah waktu itu tuh sore hari lagi mau makan. Pas lagi mau makan, tiba-tiba makanannya tuh dimuntahin. Bah gitu. Dia tuh berpikir, ini kenapa ya, kok makanan rasanya asem gitu. Pas dicium, oh ini sayurannya masih bagus, nasinya masih bagus, tapi giliran dimakan kok asem gitu. Ada asemnya, ada pahitnya, pokoknya yang jelas itu lebih mirip kayak makanan-makanan yang udah nggak layak makan. Udah baunya tuh agak-agak busuk kayak gitu. Itu pertama kali. Dia akhirnya sore itu nggak makan. Dia cuman minum-minum aja, dan pas minum pun katanya itu rasanya juga nggak enak. Udah kayak itu tadi, asem, pahit, rasa yang nggak jelas seperti itu. Itu berlangsung semalaman.
dia seperti itu, dan keesokan paginya seperti biasa ya, dia itu beli sarapan di tempat tetangga. Ada yang jual sarapan nasi bungkus kayak gitu, dia beli untuk keluarga semuanya, dibawa pulang. Anak-anaknya, suaminya itu makan ya seperti biasa lahap, enak gitu. Dan Yuitus tuh makan terakhir waktu itu. Nasinya dibuka, wah enak banget. Kenapa? Karena dari semalam dia kan belum makan. Diambil sama dia, hap. Begitu baru satu kunyahan, itu langsung dikeluarin lagi. Wah pak, kok dari semalam aku mangan rasanya kok nggak enak ya, katanya. Ini saya makan kok rasanya nggak jelas seperti itu. Nah suaminya pun datang, nggak enak apaan orang enak, ini nasi tuh bau gitu dari semalam, katanya. Dari semalam, dari sore tadi aku mau mangan, aku tuh aku mau makan tapi rasanya kok aneh seperti ini. Wah mungkin kamu mulutnya nggak beres kali, mungkin mau sakit atau apa gitu. Pertama suaminya seperti itu bilang, ya nggak tahu juga sih, tapi rasanya mah kayak gini gitu. Ditanyain anak-anak, ya rasanya gimana nasinya? Nasinya enak mak, katanya seperti itu kan, sekata anak-anaknya. Dia nggak percaya gitu kan, tetap dicobain sekali lagi, wah dikeluarin lagi. Akhirnya dia apa? Dia itu marah, dia keluar rumah, ngedatengin orang yang jual nasi itu. Sampean itu gimana sih jual nasi kok bau kayak gini, katanya seperti itu. Ini nasi rasanya tuh kayak nasi basi, kata si Yu itu seperti itu. Nah yang jual pun nggak terima kan, sampean tuh kalau ngomong yang bener Yu, katanya. Sampean itu mulutnya emang cangkem bodol, katanya. Mulutnya tuh mulut mulut rusak kayak gitulah. Kalau ngomong tuh nggak pernah enak, katanya, kata si tetangganya itu ya. Dan ya tetangga di situ juga, iya yuk orang biasa aja rasanya, nggak ada yang salah, katanya. Itu yang ibu-ibu yang ada di situ juga pada ngebelain yang jualan nasi. Akhirnya Yuitusnya pun malu, dia pulang lagi ke rumah dengan menahan lapar karena dari kemarin belum makan. Dia tuh akhirnya masak ini ya, masak mie instan waktu itu. Masak mie instan, baunya itu udah enak banget, dia tuh udah lapar banget. Tapi giliran dimakan, rasanya itu sama, asam pahit, rasa kayak makan bangkai kayak gitu. Itu katanya seperti itu. Dari situ Yuitus tuh mulai mikir, ini kenapa ya Pak? Akhirnya ngomong sama suaminya, ini kenapa ya Pak ya, kok aku makan begini dari kemarin sore sampai tadi pagi tuh, sampai yang jualan nasi aku marahin, dan ternyata aku bikin mie instan juga rasanya sama Pak, rasanya tuh nggak enak gitu. Di situ suaminya tuh diceritain kayak gitu cuman diem aja, nggak banyak ngomong. Dia akhirnya berpikir, suaminya, ini ada apa ya dengan istriku ya. Diam-diam suaminya tuh mulai cerita ke beberapa temennya. Iki loh bojoku ku aneh, saben mangan itu pasti dilepeh. Jadi istriku tuh aneh, setiap makan pasti dikeluarin lagi kayak gitu. Dia nanya-nanya sama temennya ya, sampai akhirnya, wah ada salah satu temennya, wah itu jangan-jangan ada sesuatu kali di istri kamu gitu, takutnya kenapa-napa gitu ya. Coba dicek aja ke dokter, katanya. Akhirnya hari itu juga sore harinya, berarti Yuitus itu ngerasain makan nggak enak itu sehari sebelumnya ya, sore, dan sore hari selanjutnya itu dibawa ke dokter, diperiksa ke sana. Pas diperiksa sama dokter, itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah infeksi di mulut atau apa, itu nggak ada, dan disarankan untuk periksa dalam. Pergi ke dokter dalam waktu itu, malam harinya langsung lanjut dari dokter umum, dirujuk ke dokter dalam gitu, penyakit dalam, dicek di sana pun semuanya itu normal katanya. Tapi tetap dikasih obat ya, obat itu pun diminum. Pas diminum obatnya pun rasanya sama, nggak jauh beda dengan apa yang masuk ke dalam mulutnya sebelumnya. Dia tuh makin bingung, mulai stres gitu. Pak, iki piye Pak, aku nggak bisa mangan yang kayak gini terus ya. Aku tuh nggak bisa makan kalau kayak gini terus. Ya nggak tahu Bu, mau gimana lagi, kata dokter tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Terus akhirnya apa? Pas udah malam harinya, sekitar jam 11 malam, anaknya yang terakhir, anak yang paling kecil itu usianya sekitar 7 tahun,
masih SD kelas 3, ya mungkin usianya sekitar segitu ya. SD kelas 3, ngelihat ibunya malam-malam itu karena saking laparnya belum makan dari kemarin kan. Udah stres juga belum makan, dia pun malam-malam coba makan. Dia duduk gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Katanya udah berdoa seperti itu, baru mau nyuap kayak gini. Anak kecilnya waktu itu malam-malam bangun, nggak sengaja ngeliat ibunya, anak kecilnya tuh teriak, "Mak," katanya, "Mak," gitu, teriak sambil nangis, tapi nangisnya bukan ngedeketin ke emaknya, malah balik lagi ke kamarnya nyamperin bapaknya. "Kamu kenapa, Dik? Kamu kenapa?" kata bapaknya. "Itu mak, aduh mak ada setannya," katanya seperti itu. "Ada setannya gimana?" "Pokoknya ada setannya mak," gitu. Ada waktu itu tuh nyebutnya momok ya. "Itu mak itu ada momoknya," katanya seperti itu. Wah, coba cerita-cerita. Nah, emaknya kan denger kan ke situ. "Kenapa kamu kenapa gitu. Kok teriak-teriak malam-malam," kata emaknya. Dimarahin sama emaknya waktu itu. "Iya mak, tadi ada momoknya mak," gitu. "Makan sama momok," katanya. Momok itu maksudnya setan gitu ya. Nah, selidik punya selidik. Setelah anaknya ditenangin, diceritain. "Mak, tadi aku ngelihat, mak kan mau makan, giliran mau disuapin begini, itu ada yang nyuapin emak gitu, pakai tangan, dimasukin ke mulutnya. Tapi nggak tahu itu apa mak. Itu mukanya serem banget mak, katanya cewek kayak yang di film-film gitu. Rambutnya panjang, kotor seperti itu." Wah, di situ maknya tahu, "Nuh kan pak, berarti ada yang nggak beres nih pak." Yuitus ya cerita ke suaminya seperti itu. Akhirnya, "Ya mungkin ada sesuatu kali ya," kata suaminya. Ya, Yuitusnya langsung bilang, "Ini pasti ada nih tetangga yang nggak seneng nih sama kita nih pak. Ini pasti aku disantet nih pak, ini pasti aku diteluh nih kayak gini. Dibikin-bikin supaya aku cepat mati gitu, nggak bisa makan," katanya seperti itu. Langsung berpikir negatif seperti itu. Dan akhirnya pas pagi-paginya dengan kondisi yang belum makan dari kemarin ya, udah lemes banget, minum pun itu terpaksa. Jadi dia tuh kejarnya tuh cuman pakai minum gitu doang. Dan itu pun dipaksain dengan rasa yang gak enak, katanya seperti itu. Dia udah mulai berjalan keliling ke tetangga-tetangganya. "Aku ki disantet nih. Ono sing ora seneng karo aku," katanya seperti itu. Dia marah-marah, ngomel-ngomel, nuduh nggak jelas ya, tapi nggak berani nyebutin orangnya siapa. Dia cuman bilang, "Aku tuh disantet. Ada yang nggak suka sama aku," seperti itu. "Ada yang nggak terima mungkin ya. Ayo sini," katanya. Nantangin lah tetangga-tetangga ya. Tetangganya nggak tahu menau ya. Sebenarnya di hati tetangganya sih pas ngelihat Yu itu seperti itu mereka seneng gitu. Katanya seperti itu tetangga. Ya rasain lah kayak gitu, orang mulutnya emang kayak gitu ya pantas aja dapat azab kayak gitu. Itu menurut versinya tetangga itu seperti itu. Dan akhirnya siang harinya kali ini bukan makan, siang hari pokoknya Yu itu sih tuh udah bener-bener badannya tuh udah mulai lemes gitu ya. Dia cuman dari kemarin kan cuman minum-minum doang, badannya lemes. Dan siang harinya itu tiba-tiba Yu itu sih tuh bersin, hacih gitu, berapa kali hacih sampai akhirnya itu ada sesuatu yang lompat dari mulutnya, entah dari mulut atau dari hidungnya gitu. Ada yang lompat, brek gitu, bluk gitu. Warnanya itu putih, ukurannya sekitar 1 cm. Dan itu tuh jalan begini. Ya, itu adalah belatung yang keluar dari mulutnya Yuitus atau dari hidungnya waktu bersin itu. Di situ Yuitus teriak, Pak, iki ono singgat," katanya. "Ono singgat akeh," gitu. "Ini ada belatungnya itu banyak." Bapaknya pun datang ke situ, "Astagfirullahaladzim, mak. Kamu itu kenapa bisa nyampe kayak gini gitu? Ini pasti nggak bener nih, mak. Nanti ya bapak coba coba tanya ke orang, coba tanya ke penduduk gitu." Suaminya pun mulai jalan, mulai nanya-nanyain ke orang pinter yang ada di kampung itu. Beberapa dari mereka itu datang bergantian, nengokin Yuitus yang kondisinya tuh makin hari makin parah. Beberapa dari mereka itu bilang, "Sampean itu kena santet gitu. Yang nyantet tuh ciri-cirinya seperti ini. Wah, di situ Yuitus marah. "Tolongin, sembuhin, balikin lagi santetnya," katanya seperti itu.
Ya si mbah-mbah itu pun ngebantuin dia ya, diritualin lah, minta ini dikasih, minta itu dikasih, tapi hasilnya tuh nihil. Sampai itu kejadian itu tuh sampai berapa ya, kurang lebih sekitar seminggu. Beberapa orang udah mulai datang dengan kondisi Yuitus yang udah makin parah, makin parah. Waktu itu udah kayak udah diinfus kayak gitu ya, kondisinya tuh udah lemah begini, tapi masih keras gitu, ngomongnya tuh masih keras, cuman badannya aja yang udah lemes gitu, karena itu tadi kurang makan gitu kan. Nah, sampai akhirnya suatu hari itu datang satu orang yang termasuk kayak apa ya, itu adalah seorang tetua dari desa sebelah, orang yang cukup dihormati gitu, datang ke situ karena diundang sama suaminya sama keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nggih, monggo Pak Kiai. Manggilnya tuh Pak Kiai. Pak Kiai pun masuk ke situ, ngelihat kondisinya Yuitus, astagfirullahaladzim, katanya cuman seperti itu. Istighfar biasa, dan enggak dipegang, enggak diapain. Langsung keluar, mas. Obatnya itu cuma satu katanya. Istrinya sampean ini nggak kena santet, nggak kena apa. Penyakitnya itu datangnya bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari, mohon maaf ya, tapi dari istrinya jenengan sendiri. Wah, kenapa Pak Kiai, maksudnya itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya Pak Kiai pun menjelaskan. Ini istrinya sampean itu banyak berbuat salah sama orang. Terutama mulutnya yang ya boleh dibilang kayak kurang dijaga gitu. Dan ini bukan perbuatan dari orang, sama sekali bukan. Gak ada yang jahat, gak ada yang berniat mencelakai istrinya sampean, itu gak ada. Tapi ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ini karena perbuatan istrinya jenengan sendiri. Terus caranya gimana Pak Kiai biar itu bisa sembuh istri saya? Pak Kiai pun melanjutkan, caranya cuma satu mas. Ini gampang tapi mudah tapi gampang kayak gitu sebenarnya. Caranya itu cuman istrinya sampean itu minta maaf gitu sama orang-orang yang paling enggak itu dia ngerasa pernah disakitin waktu itu. Udah cuman itu doang gitu. Ya udah seperti itu aja. Saya permisi dulu. Nggak lama sih Pak Kiai itu di situ. Mungkin sekitar 5 menit doang, habis itu tuh pulang lagi. Akhirnya disampaikan ke istrinya. Nih mak, tadi Pak Kiainya itu bilang ini tuh bukan karena santet atau apa, tapi ada kesalahan yang kamu perbuat katanya. Kesalahan apa Pak? Yuitusnya tetap seperti itu. Kesalahan apa Pak? Aku salahnya di mana gitu? Ya salahnya nggak tahu. Cuman kata Pak Kiai. Apa kata Pak Kiainya? Ya tunggu dulu gitu kan kata suaminya. Ini mau dijelasin. Kamu harus minta maaf sama orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di kampung ini gitu. Minta maaf sama orang-orang yang sekiranya itu pernah disakitin hatinya, kata suaminya. Ngedenger kayak gitu, Yuitus langsung ogah katanya, rasudi katanya. Nggak sudi kalau minta maaf sama mereka gitu. Aku salah apa? Tetep ngeles kayak gitu ya. Aku tuh nggak salah apa-apa gitu. Salahku di mana gitu. Apa yang aku omongin itu kan bener kata Yuitus seperti itu. Terus aku minta maafnya sama siapa gitu. Ya sama siapa aja, yaitu kalau kamu misal mau sembuh seperti itu. Enggak katanya. Aku nggak bakalan minta maaf sama mereka. Orang aku nggak salah apa-apa, intinya seperti itu. Dengan kondisi yang seperti itu, masih dengan keangkuhannya, masih dengan kesombongannya, nggak mau mengakui kesalahannya, dan dia lebih memilih menahan sakit itu, seperti itu, dan akhirnya itu berlarut-larut. Sorry ya, agak panas. Itu berlarut-larut, dan Yuitus itu kayak hidup itu ya, makannya itu bener-bener dicari makanan yang kira-kira rasanya itu paling netral gitu. Kalau nasi sayuran itu udah jelas nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Yuitus itu nyari makanan yang sekali telan jadi gitu. Jadi makannya itu pakai roti. Tapi roti itu dicuil terus kayak dibulet-buletin kecil gitu.
Begitu lep, itu langsung telan. Lep, telan, telan. Setelah beberapa biji, baru minum. Begitulah cara hidup dia, begitulah cara mengakali supaya Euitus itu masih bisa makan, masih bisa melanjutkan hidup gitu. Tapi yang namanya badan ya, dikasih asupan cuman seperti itu dan caranya seperti itu. Ya badan itu nggak bisa ditipu gitu kan. Dia pun kondisinya makin memburuk, makin lemes. Dari yang tadinya gempal badannya itu jadi kurus kering. Kulit bekas kayak lemaknya kayak gitu tuh mulai kendor kayak gitu ya. Nah itu berlarut-larut kurang lebih sampai sekitar 1 bulan seperti itu. Belum nyampe sebulan sih, tapi hampir 1 bulan dengan kondisi seperti itu. Dan selama 1 bulan itu banyak anggota-anggota keluarga yang katanya mengalami sesuatu yang janggal gitu, terutama anak-anaknya dan pernah sekali itu suaminya. Jadi suaminya tuh lagi bengong siang-siang, anaknya tuh lagi nyuapin Euitus ya, lagi nyuapin emaknya, masukin satu, tiba-tiba anaknya tuh lagi suaminya tuh lagi ngelamun, lagi ngeliatin gini. Ternyata itu ada satu sosok yang muncul di sampingnya Euitus. Euitus posisinya tiduran begini ya. Sorry ada orang jual es di luar. Posisinya itu tiduran. Dan pas mau dimasukin makanan, Euitusnya buka mulut. Itu sosok tadi itu kayak masukin sesuatu. Dan sesuatu itu ada yang keluar-keluar ke sini kan. Nggak masuk semua gitu. Itu ternyata belatung. Jadi apa yang dimakan sama Euitus, rasa itu ya, rasa asam pahit itu adalah rasanya belatung tadi. Ada sosok itu yang selalu berada di sampingnya Euitus terutama saat makan. Itu yang sering dilihat. Yang pertama dulu kan anaknya kan. Anaknya yang usianya masih SD itu. Dan kali ini suaminya pun ngelihat hal seperti itu. Akhirnya itu disampaikan ke Euitus. Mak, kamu jangan takut ya. Tapi aku tadi ngelihat ada sesuatu yang gak beres dan ini sangat menakutkan gitu. Sebaiknya itu dipertimbangkan. Siapa tahu ini bisa jadi obat, ini bisa jadi ya kesembuhan kamu juga. Apa yang diomongin sama Pak Kiai tempo hari itu alangkah baiknya dilakukan. Kamu minta maaf aja sama mereka gitu. Enggak katanya, enggak, aku mendingan kayak gini, makan gak enak, makan roti aja kayak gini daripada aku harus minta maaf sama mereka. Katanya seperti itu, masih kekeh, masih kuat dengan pendiriannya. Dan akhirnya Euitus sendiri itu kondisinya makin memburuk saat dia lagi ngunyah makanan. Itu tiba-tiba dikeluarin gitu ya, blek gitu. Dan ternyata di situ itu bener, yang keluar dari mulutnya itu adalah belatung yang banyak banget, warnanya putih, sebesar kurang lebih ukuran 1 cm kayak gitu ya. Ya seperti itulah yang dialami sama Euitus siang itu. Akhirnya setelah berlarut-larut kondisinya Euitus itu makin buruk, dia pun akhirnya mulai mulai berpikir, Pak, mungkin bener ya apa yang dibilang sama Pak Kiai itu, apa yang terjadi sama aku itu seperti ini. Dia kayak udah mulai menyadari dan minta suaminya, ya udah Pak, kalau boleh aku mau minta dibantuin buat minta maaf sama orang-orang. Itu kondisinya waktu itu udah lemes banget, udah nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya dengan menggunakan becaknya tetangga, Euitus pun diangkat di situ, didudukin di becak, didorong sama tukang becaknya, sama didampingi suaminya. Kesana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Euitus tumben kesini, katanya. Sorry ya, gue gerah banget nih. Tumben kesini, katanya seperti itu. Iya, saya mau minta maaf. Loh, minta maaf apa? Ya barangkali saya punya salah. Oh ya udah yuk, nggak apa-apa. Ya semoga cepet sembuh. Itu bener-bener setiap rumah, beberapa RT itu didatengin sama dia. Rumah-rumah yang kira-kira kayak udah pernah dizolimi sama dia ya, udah pernah disakitin sama dia, terus berkeliling satu persatu sampai balik lagi. Dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 hari.
Karena sebenarnya sehari pun selesai, tapi karena kondisinya yang lemah waktu itu, akhirnya tuh udah setengah hari, cuman ngambil pagi sama sore doang waktu itu. 2 hari selesai, akhirnya Yuitus pun udah balik lagi ke rumahnya, dan suaminya itu inisiatif datang lagi ke Pak Kiainya. Laporan Pak Kiai, memang sebelumnya istri saya itu nggak pernah mau buat minta maaf, tapi kali ini alhamdulillahnya istri saya itu udah keliling kampung meminta maaf, bener-bener ke rumah satu persatu kayak gitu didatengin, sampai ya udah hari ini istri saya tuh cuman istirahat di rumah. Nah Pak Kiainya tuh nanya, terus gimana efeknya? Apakah sekarang udah baikan? Nah kata suami kan jujur, orang memang baru banget gitu kan. Sementara ini sih belum ada Pak Kiai. Ya kata Pak Kiainya, ya udah tunggu aja, nanti lihat aja beberapa hari ke depan. Kalau memang benar-benar apa yang dilakukan maafnya itu benar-benar dan memang dimaafkan sama orang-orang itu, ya insya Allah semuanya akan membaik gitu. Kondisinya Yuitus akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya suaminya pun pulang. Udah nggak usah lama-lama di sini, tinggal ditunggu aja istrinya, diurus aja baik-baik gitu. Nanti biar saya bantu dari sini, dari jauh aja, kata Pak Kiai seperti itu. Ada sesuatu yang nggak terlihat, itu yang selalu berada di sampingnya istri kamu, dan sepertinya untuk yang itu saya harus campur tangan gitu. Tapi dari sini aja cukup, kata Pak Kiai. Oh ya udah Pak Kiai, saya permisi dulu. Suaminya pun pulang, nemuin istrinya, ya biasalah dirawat seperti biasa. Makan pun masih kayak tadi ya, roti yang dibulet-bulet kayak gitu, langsung telan. Tapi lambat laun Yuitus itu bilang, Pak, alhamdulillah Pak, rasa rotinya udah keluar gitu. Jadi bener-bener setelah Yuitus meminta maaf ke orang-orang itu, orang-orang yang ya anggap aja yang pernah disakiti gitu ya, kondisinya tuh membaik, makin membaik. Semuanya baik-baik aja, dan akhirnya Yuitus pun mulai bisa makan yang namanya nasi, mulai bisa makan yang namanya sayuran, dan pernah ada momen Yuitus itu juga bersin gitu, acih lagi gitu ya, bersin lagi, ada sesuatu yang keluar di situ, warnanya putih, dan suaminya waktu itu dia, waduh keluar lagi gitu kan, waduh kok belatungnya keluar lagi, dan suaminya langsung ngedeket kayak gini, dan suaminya bilang alhamdulillah katanya. Ternyata itu bukan belatung, yang keluar itu nasi gitu. Jadi dianggapnya itu belatung, dan di situ suaminya tuh alhamdulillah ya. Ya dibilang ke istrinya, Mak, kayaknya memang kamu udah mulai membaik ya sekarang ya. Apa yang kemarin terjadi, sesuatu yang buruk itu tuh kayaknya perlahan udah mulai menghilang. Kamu yang sabar, kamu yang istiqomah gitu ya. Apa yang kamu perbuat sebelumnya itu memang nggak boleh ya, nggak bisa dibilang benar gitu, dan alhamdulillahnya kamu masih di kesempatan buat sadar. Dan akhirnya Yuitus pun udah mulai hidup normal, badannya udah mulai gemuk lagi. Setelah kurang lebih 1,5 bulan setelah Yuitus melakukan maaf itu ya, itu selama perjalanan 1,5 bulan itu banyak tetangga itu yang nengokin ke sana. Itu kayak ya nengokin, bawa makanan, semuanya tuh baik-baik semua gitu ke Yuitus waktu itu. Bener-bener ditengokin hampir semuanya ya, beberapa RT itu datang, hampir setiap hari itu ada aja yang nengokin. Udah ditengokin kurang lebih sekitar 1,5 bulan, Yuitus tidur seperti biasa ya, malam hari. Pas paginya suaminya tuh mau bangunin, mak bangun. Ternyata Yuitus itu udah nggak bangun lagi. Yuitus itu udah meninggal ya waktu itu. Pagi itu ditemukan sama suaminya itu udah meninggal, tapi ya dengan kondisi yang badan udah agak seger, dan meninggal dalam kondisi yang lebih baik ya. Ya intinya seperti itu sih ceritanya. Apa ya, kayak suaminya sih bilang begini, alhamdulillah. Jadi gini, temen gue itu dapat cerita itu dari suaminya Yuitus itu. Jadi suaminya tuh begitu istrinya meninggal, suaminya tuh dibilang sedih enggak, dibilang enggak juga sedih, setengah-setengah waktu itu. Ada yang bikin senengnya itu karena alhamdulillahnya istrinya itu meninggal, cara meninggalnya itu baik.
cara meninggalnya itu nggak disiksa dalam kondisi seperti yang kayak kemarin gitu. Ini mungkin kayak ya udah dosa-dosanya tuh dianggapnya tuh kayak udah dilebur kayak gitu, dan istrinya udah dianggap ya udah diampuni dosanya gitu ya. Intinya seperti itu sih, agak sedikit menyedihkan juga. Dan kebetulan gue juga kenal sama anak-anaknya. Ada salah satu anaknya itu teman gue juga, kenal lah tapi nggak terlalu deket gitu. Itu sebuah kasus yang sebenarnya cukup memukul keluarganya ya. Tapi kalau dari suaminya itu berpikirnya seperti itu, sedikit ya bersyukur, ada rasa syukurnya seperti itu karena meninggalnya dikasihnya baik. Tapi anak-anaknya itu ya mereka cukup kehilangan karena justru lagi seneng-senengnya ibunya itu udah mulai membaik, semuanya udah baik-baik aja gitu ya, tapi malah diambil gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya semuanya pun ikhlas. Dan karena sekarang udah kedengeran suara azan ya, gue harus segera stop. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau sesuatu yang baik dari cerita ini. Kejadian ini adalah kejadian nyata yang pernah diceritakan atau pernah terjadi di kampungnya temen. Jadi bukan di kampung gua, tapi ada kurang lebih sekitar 2 kampung dari sini lah, seperti itu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita di Lapak Horor kali ini. Gue gerah banget, mohon maaf. Kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan semoga kita tetap diberi kemudahan rezeki dan kemudahan dalam hal apapun. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.